Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Terat MS. Sekarang aku bacakan untuk situasi maskulin ya. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan situasi maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada the Knight of Swords, the Four of Pentacles, Eight of Pentacles, Six of Wands, masculine please. Wow, Three of Cups in the reverse. Aku lihat maskulin bermasalah ya. Jadi apa yang dia perjuangkan untuk keberhasilan dari penyembuhan juga kestabilan hidup dia ini, walaupun dia meraih kemenangan gitu ya, tapi ada suatu pengkhianatan ya, triparty aku ngelihatnya. Dan ya kalau menurut aku sih walaupun sukses, tapi kalau ada triparty ya sia-sia sih kebahagiaannya ya. Tuh. Ya. Karena diam-diam apapun yang dikejar ini jadi stuck. Dan ujungnya bisa menggunakan jalan pintas ya, dengan orang pintarnya, atau butuh bantuan motivator gitu ya, untuk bisa maju lagi dalam bisnisnya. Karena si maskulin ini gila perhatian ya, parah banget sih kalau menurut aku. Kalau untuk perhatian tuh ya, Seven of Coins. Jadi maskulin merasa dikhianati dan coba untuk bisa perbaiki lagi tentang harapannya dia dari perselingkuhan yang dia jalani ini, dapat apa sih gitu ya. Dia coba untuk melawan segala sesuatu yang membuat kehidupan dia stuck. Ya, dia kerja untuk meraih kemenangan, kesuksesan. Tapi cara kemenangannya ini dengan berselingkuh atau korupsi atau mencari orang lain lagi ya, untuk mendapatkan motivator. Pada akhirnya ya menanam lagi dari nol. Ya, nunggu waktu bisa 7 tahun lagi. Ya, untuk bisa sukses atau meraih hasil dari kerjasamanya dia, ataupun hasil dari penyembuhan dirinya dia. Ya, jadi memang si maskulin ini nggak tahanan untuk prosesnya, cepat menyerah. Two of Cups tuh, dia selalu mencari jalan ya, menyerang ataupun mencari kesempatan orang lain yang suka sama dia tuh ya. Dan dia gunakannya dengan topengnya The Moon. Dan dia stuck dalam kegelapan ya, karena dia selalu melawan tentang proses penyembuhan, dan dia nggak kuat ya akan prosesnya. Padahal udah sedikit lagi loh, aku lihat ya, kesuksesan udah diraih, baru sebentar dia raih kesuksesan, baru meraih kemenangan sedikit, dia langsung mencari orang lain. Tuh ya. Proses penyembuhan ataupun koneksi twin flame itu butuh kesabaran yang sangat ekstra, karena nggak hanya sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Tapi paling tidak banteran lah 3 tahun nih harus sanggup
ya harus mau tidak mau sanggup membenahi diri. Ya, kalau perlu memakai motivator itu sampai 3 tahun 4 tahun. Ya, jangan berubah, jangan ganti orang gitu loh. Kayak kita sekolah aja lah. Kalau kita pindah-pindah sekolah, otomatis kita nggak akan pinter kalau kita tidak menyelami satu sekolah itu dengan serius. Ya, ya sebagian dari maskulin ini coba untuk memenangkan karma ataupun keadilan untuk dirinya, tapi sebagian ada yang dipecat nanti dari pekerjaannya, ya karena ya itu dia keadilan dari perbuatan ataupun niat buruk perselingkuhan, ya. Dan ini adalah karma dari kamu. Cara dia memperlakukan kamu tidak adil, dia coba untuk mencari keadilan dengan orang lain, tapi dia tidak adil dengan kamu. Pada akhirnya dia kecewa sendiri, ya, karena dia mengkhianati kejujuran kamu nih. Aku lihat tuh, yang dia pikirkan adalah gimana bisa sukses lagi, tentang kestabilan hidup. The Two of Cups, the Moons, the Lovers, the Justice, Page of Cups, and the King of Cups. The Queen of Cups. Ya, ya kalau aku lihat sih memang maskulin gila perhatian ya. Jadi feminin malah sudah memikirkan memperbaiki diri, udah gitu loh. Walaupun harus menunggu 7 tahun ya, ataupun prosesnya gitu ya, dalam 7 tahun feminim ini udah komitmen, udahlah benahi diri aja dulu, proses 7 tahun mentok gitu ya. Masa sih di dalam 7 tahun itu arah mau ke 7 tahun, entah setahun atau 2 tahun 3 tahun Allah nggak ngasih kebaikan, pasti ngasih gitu ya. Tapi di sini kamu memang sudah tekad gitu loh, komitmen pada diri kamu, semangat ya melawan kegelapan, memperbaiki tentang keadilan pada dirimu karena adanya perselingkuhan dari si maskulin. Karena maskulin di sini juga berpikir tentang kesuksesan dirinya dia sendiri. Oh ya, aku baru ngomong kesuksesan dirinya dia sendiri. Ya jadi memang dia hanya membangun kestabilan ataupun kreatibilitasnya untuk dirinya dia, kualitinya. Jadi dia nggak mikirin kamu, mikirin tapi untuk kepentingan pribadi, ya. Sedangkan kamu di sini sudah stuck tentang percintaan tuh, udah stuck. Untuk kembali lagi juga butuh waktu, ya, untuk bisa mengembangkan atau menumbuhkan lagi perasaan kamu. Butuh waktu, dan itu nggak sebentar waktunya, ya. Dan si maskulin memang selalu mencari kesempatan untuk seseorang yang menyayangi dia, mencintai dia gitu ya. Dan dia stuck dalam drama, ya. Banyak sekali trust issue terjadi dalam hidupnya, bahkan dia juga bermimpi buruk terus ya di sini. Ini bisa terjadi dalam sampai 4 tahun mimpi buruk terus, ya, karena perjalanan koneksi twin flames-nya ini belum bisa diselesaikan dengan baik, dengan jujur oleh si maskulin ya. Masih ambisi tentang kemenangan, kesuksesan karirnya dia. Masih ambisi, ya. The bottom of the deck, aku lihat ada the Ten of Swords, the High Priestess, Eight of Wands, and the Ace of Cups. So maskulin ini ada yang long distance, dan ada yang mengkhianati feminim, ya. Jadi si maskulin ini dikhianati oleh karmik, tapi dia mengkhianati feminim. Maskulin mendengar kabar kalau karmik, ya, mengkhianati atau dikhianati oleh DM juga, ada cinta baru, ya. Dan ini sangat sakit banget sih,
ya sakit banget. Makanya si maskulin ingin kembali lagi dengan kamu, karena apapun yang dia kerjakan hasilnya nggak ada, ya. Maskulin, situasi maskulin. Tuh ya, yang dipikirkan hanyalah kebebasan. Jadi kayak, ya gue mau nyari uang aja tapi gue bebas tanpa status gitu loh. Dia nggak mau pembenahan diri dengan proses. Ya padahal kalau untuk menuju kesuksesan memang kita butuh proses panjang lebar gitu. Ibaratnya gagal terus bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Pasti kesekian kalinya ada kesuksesan. Yang penting kita sabar aja gitu loh dengan prosesnya. Maskulin. So ya. Oh my god. The adjustment. Jadi maskulin ini long distance juga ya sama kamu. Satu sisi yang aku lihat, maskulin ini memang bertekad meraih kemenangan lagi ya, tentang karir, karena ada pemecatan juga sebagian. Jadi dia nekat akan gunakan segala cara ya, bisa dengan ilmu magic ataupun dengan keberaniannya dia ya dalam komunikasi, dengan kebohongan dia lah kulihat di sini. Dan dia merasa dijadikan korban ya si maskulin ini, karena maskulin ini ingin kembali sama kamu ya. Satu sisi dia ingin memperbaiki karmanya dia terhadap kamu. Ini janji dia pada dirinya dia sendiri. Dan aku lihat memang maskulin ini berani mengambil tindakan untuk suksesan lagi tujuan hidupnya dia, terutama tentang rencana hidupnya dia, itu kembali ke kamu, bangkit lagi. Tapi di sini kamunya malah sudah sibuk ya menanam masa depan kamu sendiri, walaupun ini memakan 7 tahun gitu ibaratnya. Ya maskulin di sini aku lihat mengalami kehancuran ya. Ada rasa takut ataupun mimpi buruk juga ya, tentang kehancuran dalam koneksinya kalian gitu ya. Karena perjalanan hidupnya dia ini ya butuh kesabaran untuk meraih journey-nya dia lagi ke kamu. Dia dihantui rasa takut, dihantui tentang mimpi buruk juga ya. Dan maskulin di sini coba untuk fokus ya tentang merakit ataupun mengukir kejujuran dia sekarang. Jadi kayak dia tuh lagi dipikirin, planning dulu nih, ntar gue ngomong sama feminim begini nih, tapi dia tetap berbohong ya. Hati-hati, tetap berbohong karena ya dia punya rencana lain untuk meraih kesuksesan dia lagi. Ego ya, ego banget. Jadi dia coba pura-pura, kalau aku lihat mencoba bilang oke, gue perbaiki karma gue, perbaiki kelakuan gue tentang perselingkuhan. Tapi ketika dia sudah sukseskan rencananya dia milikin kamu lagi, dia akan mulai keras kepala lagi, mulai menguasai kamu lagi, mulai mengendalikan lagi ya. Di sini aku lihat ya. Dan ini juga ada stuck dalam kegelapan ya, ilmu hitam, pelet, entah dia yang menaruh ataupun orang ketiganya gitu ya. Kita lihat situasinya maskulin, mencoba stabilkan hidup atau
bisa dengan cara mengontrol spiritualnya kamu, ya. Dia ingin mengendalikan, dia mantau nih, ya, mantau pola pikir kamu, spiritual kamu, rencana kamu yang kamu pikirkan. Dia coba mengontrol tuh, karena dia ingin kembali lagi sama kamu, dia ingin mengendalikan lagi spiritual kamu biar ada kesuksesan buat dia. Karena menurut dia ini adalah keuntungan besar, ya, menggunakan spiritual kamu tuh banyak sekali keuntungan yang dia raih. Kan dia hanya memikirkan tentang diri sendiri, guys, bukan untuk kamu. Sedangkan kamu di sini sudah mementingkan diri kamu sendiri. Jadi kayak kok jadi barengan gitu loh, jadi gantian gitu maksudnya. Kok jadi barengan sifatnya. Sekarang kok dia mikirin dia sendiri, sedangkan gue sekarang berpikir gimana bisa sukseskan lagi nih karir gue. Karena kamu sudah fokuskan pada kesuksesan kamu sendiri, ya, feminim, ya. Tuh. Maskulin hanya berpikir gimana bisa sukseskan kebebasan dia lagi dengan karir yang bagus, ya. Dan dia akan ada triparty lagi ketika dia sukses, ya. Hati-hati, si maskulin ini menggunakan spiritualnya ataupun menggunakan orang pintar, ya, yang bisa dia tuakan, yang bisa dia jadikan panutan. Hati-hati, ya, untuk feminim. Dan ini membuat kamu bingung, membuat kamu takut, ya, tentang kesuksesan hidup kamu, terutama spiritual kamu. Hati-hati, ya, karena maskulin tidak suka kalau kamu sukses lebih dari dia. Dan aku lihat di sini maskulin mencari cara gimana bisa mendapatkan keuangan besar dengan jalan pintas. Hati-hati, ya, karena dia gila tentang kesuksesan, dia gila tentang pujian, ya. Dia mencari spiritual untuk kemenangan sifat narsisnya dia, ya. Dan dia akan coba untuk mencari perhatian kamu lagi, ya, agar kamu bingung akan kesuksesan kamu. Jadi dia datang lagi ke kamu walaupun melalui alam bawah sadarkah atau secara fisik, dia mencari perhatian kamu lagi, itu untuk membingungkan ataupun membuat kamu takut meraih kesuksesan kamu sendiri. Jadi kamu fokus mikirin dia, ya, tuh. Jadi dia kembali ke kamu juga ini karena karma, ya. Karma membuat dia kembali ke kamu karena kemenangan ini, ya, adanya di kamu, kesuksesannya dia, ya, tuh. Jadi apapun yang dia lakukan, yang dia sukseskan, yang dia dapatkan, itu dia selalu ada rencana lain, ya, tuh, yang dia tanam, ya. Dia hanya ingin menanamkan suatu kebingungan buat kamu, ketakutan buat kamu. Yang dia tanam adalah tentang perselingkuhan lagi ataupun happy dengan teman-teman, ya. Rencananya di belakang kamu terus nih tentang seksual, tentang hasrat, ya, the Knight of Swords. Karena dia merasa dia yang berhak, ya, membawa koneksi ini, ya, terutama tentang twin flames, energinya dia yang berhak membawa. Jadi kayak, ya, terserah gue dong mau gue kemanain, ini koneksi gitu loh. Kalau lo cinta gue, ya lo ikut gue gitu. Kan pemaksaan namanya intinya. Dan di sini aku lihat memang, ya, dia mementingkan kestabilan hidup, ya. Bagi dia itu adalah suatu keadilan, ya. Dan dia paling gak bisa tanpa fisik, tuh, ya. Yang dituju adalah tentang karir. Jadi dia mau perbaiki predikatnya dia, tapi dia stuck, ya. Apapun yang dia kerjakan itu tidak berjalan lancar karena niatnya nggak baik. Dan sama kamu juga jadinya stuck. Dia ngirim kamu sesuatu nih, ya, ilmu hitam. Jadi kamu bingung, takut meraih kesuksesan kamu sendirian, maunya kamu terpaku dengan dia, ketergantungan dengan dia. Pada akhirnya apapun yang dia nyerang ke kamu ini stuck, ya. Tuh.
Siapapun dia coba untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain ataupun dengan kamu, ini nggak ada kemajuan sih, nggak ada. Yang ada menjadi karmic circle terus. Kenapa? Ujungnya uang, ya. Dan ini adalah karma buat dia. Ya, dalam hubungan apapun dia jalani, selalu ujungnya uang. Ya. Dan kamu bangkit malah. Bangkit dari ketakutan kamu, bangkit dari halusinasi kamu. Kamu sudah memikirkan untuk sukseskan diri kamu, ikuti intuisi kamu, ya. Untuk melawan energi apapun yang membuat kamu stuck dalam pembayaran karma. Ya, aku lihatnya kayak gitu. Makanya dia ingin kembali sama kamu, dia bermimpi buruk terus. Ya, tentang kehancuran, tentang karma. Dan dia depresi setiap malam. Ada rasa takut. Ya, takut gak damai hidupnya. Makanya dia ada rencana coba untuk berdamai. Perjalanan journey hidupnya adalah kembali ke kamu, yang long distance terutama, ya. Energi bisa lambat atau cepat, jadi jangan dipaksakan, ya. Dan di sini aku lihat memang maskulin, ya, terlalu banyak keegoannya dia, ya, tinggi banget. Jadi ingin menguasai segala koneksi. Maskulin. Happiness. I aware that being happy means that I'm the right path. Dia takut kebahagiaannya salah arah. Ya, worry itu. Ya, aku baru bilang takut. Ya, Allah kasih takut, kekhawatiran. Dia khawatir banget apa yang dia dapat, kebahagiaannya ini salah jalan. Dia udah tahu itu, rasakan itu. Dan dia belajar banyak, ya. Dalam kehidupan dia, kekhawatiran ini selalu terus datang. Siklus yang sama. Empati. Dan dia orangnya khawatir tentang rasa simpati ataupun empati. Ya, karena dia orangnya kan gampang terpengaruh gitu loh. Kalau dia bergaul dengan orang yang ego, menjadi ego banget. Tapi ketika dia bergaul dengan orang yang empati, dia akan bisa menjadi orang yang empati. Jadi bukannya fleksibel. Jadi orangnya nggak bisa mengimbangi, gampang ke bawah harus, ya. Aku lihat. Perseverance tuh. I know that I can do. Jadi orangnya ya harus bisa, terserah apa yang dia inginkan. Jadi ya ego sih. Kalau misalnya dia nggak nyambung dengan kamu, ya, walaupun sudah menikah, terus kamu nggak nyambung sama dia merasa ya udah, nggak usah dilanjutin, gitu. Jadi dia nggak mau, ya, dengan prosesnya dalam suatu hubungan. Dia maunya yang enak-enak aja, failure. Makanya banyak kegagalan. Walaupun dia coba untuk lakukan apapun yang diinginkan, tapi rasa khawatir itu selalu ada, yaitu tentang kegagalan. Ya, gagal dalam menyikapi suatu hal itu dengan hati, tapi selalu dengan logika. Dia akan gunakan segala cara untuk meraih kebahagiaan, ya. Di sini advertensi. Dia selalu menerima tantangan dan dia suka banget dengan tantangan. Tantangan inilah yang membuat dia gagal dalam meraih kebahagiaan hidupnya dia. Dope. Ya, sukses and honest. Karena ini menjadi loneliness, ya. Dia kan orangnya nggak bisa kesendirian nih, guys. Dan I know that I never alone. Dia nggak bisa kesendirian, jujur aja, kata dia. I cannot always expect that truth from the others. Dia nggak bisa. Makanya untuk meraih kesuksesan ini selalu gagal, ya. Dan ini menjadi masalah besar buat dia sebenarnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa komitmen dengan satu orang, ya. Dan dia selalu gagal untuk meraih hubungan itu dengan rasa hati ataupun perasaan, ya. Jadi yang dia pikirkan adalah, ya terserah gue dong, gue lakukan apa yang gue inginkan, lo harus ikut peraturan gue. Kalau lo nggak ikut peraturan gue, ya hubungan ini selesai. Jadi gitu,
ya, aku ngelihatnya. So apapun yang dia dapat tantangan, apapun yang dia jalani, tentang tantangan itu akan selalu gagal. Oke, aku harap ini bisa resonan buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Tarotemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.